Beralih ke Jakarta, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat hingga Selasa sore. Warga masih bertahan di tenda pengungsian. Visual udara menggambarkan ratusan rumah padat penduduk yang hangus tak bersisa di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang bertahan di tenda pengungsian hingga kini masih membutuhkan air bersih dan kebutuhan lainnya. Sementara sebagian warga kembali ke rumah mereka sambil mencari barang yang bisa diselamatkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi meminta warga untuk waspada akan bahaya kelistrikan. Rano juga menawarkan rumah susun sebagai tempat tinggal warga yang kehilangan rumahnya. Ngomong dengan beberapa warga, nggak mau coba di rumah susun. Aduh bang, kita lahir di sini bang. Bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini. Saya bilang, saya lahir di Kemayoran, di Kepu. Ari-ari saya juga saya tanam di Kemayoran. Masa kita mau sebujak-bujak tinggal di sini? Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak. Tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak. Berikutnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Bodia Vimala untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran. Bene, saat ini bagaimana penanganan terutama untuk warga yang terdampak kebakaran? Ya, Friska dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di posko pengungsian warga yang terdampak kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana ini beberapa warga dikumpulkan di salah satu lahan kosong yang dekat dengan lokasi kejadian. Dan pada sore hari ini bantuan-bantuan juga tengah disalurkan. Juru kamera Bodia Vimala akan memperlihatkan kepada Anda, Friska dan juga saudara, untuk kondisi pada sore hari ini. Begitu kalau bisa Anda lihat, Friska dan juga saudara, kondisinya di sini beberapa bantuan juga sudah disalurkan seperti yang terlihat di layar Anda. Di sini juga ada paket sandang, yaitu kebutuhan baju dan pakaian yang disalurkan dari beberapa instansi, ada BPBD, kemudian juga ada Basarnas dan juga ada dari Pemprov. Kita lihat juga beberapa matras di sini juga sudah disediakan. Juga ada bantal untuk tidur, di mana tadi kalau kita lihat perbedaannya di siang tadi, Friska dan juga saudara, memang beberapa tenda ini masih kekurangan matras dan juga bantal tidur begitu ya. Karena memang mengingat beberapa masyarakat atau totalan masyarakat yang terdampak akibat kebakaran ini hingga 600 jiwa, di mana 300 bangunan ini terdampak luluh lantak akibat kebakaran, dan juga ada 354 KK yang terdampak di 2 RW, yaitu RW 04 dan juga RW 05. Nah, selain juga posko tenda-tenda darurat yang telah disediakan, kami juga tadi melihat, Friska dan juga saudara, ini beberapa instansi seperti Dinas Sosial ini membangun posko trauma healing terutama bagi para anak-anak yang masih berusia sekolah. Dan tadi juga didata karena mengingat anak-anak yang sekolah ini kehilangan keperluan seperti buku pelajarannya, kemudian juga baju-baju seragam ini kehilangan, sehingga memang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Dan beberapa anak sekolah ini ternyata masih ada yang ujian, sehingga tadi Pemprov Jakarta juga mendata anak-anak yang usia sekolah mana saja yang tidak bisa ikut pembelajaran. Nah, Friska dan juga saudara, tadi juga kami melihat Wakil Gubernur Jakarta ke sini untuk menawarkan salah satu opsi atau solusi, ya ini dengan memindahkan para masyarakat ini ke rumah susun, namun kami belum tahu di rusun mana nantinya masyarakat ini akan ditempatkan. Begitu, Friska. Terima kasih Benediktus Aditya. Hingga saat ini lebih dari 300 keluarga mengungsi dan masih membutuhkan bantuan pasca kebakaran yang terjadi. Terima kasih, Bene.